سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما المنجيات فخشية الله تعالى في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الرضا والغضب ila akhirih. Sadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia menurut kacamata agama dalam rangka mengikuti pengajian umum. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat ma'assalam yang makrunan bita'dim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita pada minggu lalu, yang mana pada waktu malaikat memprotes kemauan Allah untuk menciptakan khalifah. Akhirnya Allah bertanya akan 4 perkara. Yang pertama munjiat, terus muhlikat, darajat, kafarat. Semua malaikat tidak bisa menjawab. Kata Allah, yang hanya bisa menjawab ialah utusanku. Siapa ya Rabb? Kata malaikat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena laulaka kama khalaqtul aflaq, kata hadis qudsi, tidaklah Allah menciptakan alam dunia ini kalau Allah tidak menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Karena apa? Sebelum Allah ciptakan alam dunia ini, jangankan alam dunia, arash, kolam, gitu ya, itu diciptakan sesudahnya nur Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menciptakan nur terlebih dahulu. Sesudah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, barulah diciptakan arash, kolam, dan seterusnya. Itu Pak, kalau kita berbicara tentang arash, itu ada di Rabbul Jalil. Siapa yang pernah ke sana? Baginda Rasul waktu Isra dan Mi'raj. Kalau kita berbicara tentang arash, sebagaimana besarnya, malaikat Jibril Pak, pernah disuruh oleh Allah. Malaikat Jibril ini malaikat jenderalnya malaikat yang paling agung, yang paling besar. Karena dalam satu riwayat, malaikat Jibril ini ketika membentangkan sayapnya di alam dunia, ini ketika dibentangkan sayapnya, ini yang sayap belah kanan ada di masyrik,
sayap yang kiri ada di maghrib. Jadi ketutupannya alam dunia ini sama malaikat Jibril, saking besar-besarnya, Pak. Itu malaikat Jibril disuruh oleh Allah, wahai Jibril, coba engkau terbang dari tiang satu aras ke tiang yang lain. Akhirnya dilaksanakan oleh malaikat Jibril. Bagaimana? Sesudah dilaksanakan itu malaikat Jibril, Pak, terkagum-kagum, subhanallah, memuji keagungan Allah subhanahu. Ya Rabbi, betapa agungnya, betapa besarnya cipta engkau yang bernama Arsy ini. Kenapa? Dari satu pihak ke pihak dilakukan oleh malaikat Jibril sepanjang 5.000 tahun. Masya Allah, saking besar-besarnya dari pihak ke pihak. Apalagi kentengnya banyak dari pihak ke pihak aja, Pak. Inilah betapa agungnya. Disitulah letaknya Arsy azali. Terkandung di dalamnya itu ada yang namanya catatan-catatan manusia sekolong dunia, Pak. Jadi jangan heran dan jangan dibayangin lagi, wah buku amalan kita dari mulai hidup sampai mati gede kali ya, gitu. Jadi itu bukan bangsa maknawi tapi kiasi keyakinan kita. Ya emang kalau diciptain, sebagaimana panjangnya, Pak ya, gitu ya. Madal basor sepanjang kita penglihatan mata. Gitu ya. Nah, inilah kembali ketika malaikat di Allah menanyakan kepada malaikat tidak sanggup, yang hanya sanggup menjawab yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Saya teringat tentang kisah nurnya Nabi Muhammad. Sebelum diberikan nur itu kepada baginda Rasul, nur ini terlebih dahulu diberikan kepada ayahnya. Siapa? Abdullah. Yang mana ini Abdullah, Pak, mempunyai bapak siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini tokoh Quraisy. Tokoh, kalau kata kita kesepuhan ya. Kesepuhan Quraisy. Ini Abdullah sangat tenar. Sangat tenar di kalangan kaum Quraisy. Kenapa ketenarannya? Karena sungguh sangat ganteng, Pak. Luar biasa. Kasep bahasa Jerman namanya. Ganteng, Pak. Nggak ada duanya. Kenapa? Di situ tersimpan nurnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Itu seluruh wanita yang ada di kampung tersebut, di negara Quraisy Arab Saudi khususnya, pada demen, Pak, sama Abdullah. Laki-laki kasep punya, sangat punya. Nah, baik perempuannya maupun orang tuanya mau dipinang. Ini bukan kita kan yang datang. Ini Pak ceweknya, Pak. Jadi ceweknya datang ke Abdullah, minta nih ke Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib bingung. Mintalah petunjuk, munajat kepada Allah. Ya Rabbi, coba tunjukkan siapa jodoh ini anak saya yang bernama Abdullah. Akhirnya diberi petunjuk oleh Allah. Wahai Abdul Muthalib, jodohmu bernama Aminah. Akhirnya Abdul Muthalib mengumumkan, siapa di sini yang bernama Aminah akan dijodohkan kepada anak. Mendadak, Pak, semua kampung Quraisy ganti nama jadi Aminah. Ya Allah, saking pengen-pengennya, Pak. Yang namanya Khadijah jadi Aminah, yang namanya Neneng jadi Aminah, semua aja mau diganti, Pak. Ya Allah, Abdul Muthalib makin pusing. Ya Allah, kok bisa gini ya? Akhirnya mengajak lagi kepada Allah. Ya Allah, ini diganti semua namanya ini. Bagaimana ini ya Allah? Coba memberikan petunjuk. Akhirnya diberi petunjuk Aminah bin Hashim. Gitu ya. Akhirnya merenunglah Abdul Muthalib, ini masih lancet, masih saudara dari ibu dia, dari ibu orang namanya, masih satu darah, masih satu darah, masih satu keturunan, gitu ya. Nah inilah akhirnya datang ke rumah binti Syam, ibunya bapaknya Siti Aminah. Datanglah ke tempat itu, diberitahukanlah kemunajatannya bahwa ingin dijodohkan. Pada waktu itu Siti Aminah berumur 13 tahun, Pak. 13 tahun.
Akhirnya sudah ngobrol-ngobrol singkat cerita, ini Aminah kan cewek ini diam di kamar sambil ngintip Pak. Kenapa? Diintip, dia penasaran, ini siapa kok bisa, ini rumah yang tadinya biasa-biasa aja mendadak jadi terang Pak. Kenapa? Tadi karena nurnya baginda Rasul yang yang dititipkan kepada Abdullah, ayahnya baginda Rasul. Akhirnya sesudah itu mufakatlah, dijodohkan, diberi waktu. Karena apa? Umurnya masih 13 tahun. Ya udah gini, Ki Hisham, pada cawapresan kita kasih waktu kepada Aminah setahun lagi karena umurnya masih 13 tahun. Deal. Udah deal tuh di situ Pak. Abdul Muthalib pergi. Sudah 1 tahun lagi. Abdul Muthalib pergi, Siti Aminah keluar nyamperin bapaknya. Ama tadi siapa? Dijelaskanlah oleh yang menjadikan bapaknya itu Nyai, itu Abdullah, itu Abdul Muthalib mau menjodohkan anaknya kepadamu yang akan dinikahkan 1 tahun lagi. Bagaimana tanggapan Siti Aminah? Kata Aminah, Ama kalau bisa mah jangan 1 tahun, kelamaan. Kata terus pengennya kapan? 6 bulan lagi lah, setengah tahun lagi. Ceweknya apa yang minta? Saking kenapa? Kagum, yang tadinya rumahnya biasa-biasa aja jadi terang. Masya Allah. Akhirnya dipanggil lagi Pak, itu belum jauh, panggil Abdul Muthalib. Come here, gitu ya. Dipanggil lagi, ini ada apa lagi? Ini Aminah tadi nyamperin saya, katanya 1 tahun terlalu lama, pengennya 6 bulan. Aduh ya, saya bagaimana ada dia mau aja gitu ya, kalau bahasa kita kayak gitu tuh. Ya udah bilang 6 bulan, udah pergi. Ini Aminah datang lagi ke amahnya. Amah jadinya berapa? 6 bulan, no? 6 bulan, Neng. Amah jangan lama-lama, kalau bisa sekarang aja. Minta sekarang, Pak. Masya Allah. Akhirnya dipanggil lagi. Untung belum jauh, karena Abdul Muthalib udah tahu, wah kayaknya mau dipanggil lagi nih. Gitu ya. Abdul Muthalib kesini lagi. Ada perubahan, Aminah pengen dinikahkan fauran pada waktu ini juga. Akhirnya bertanya, Abdullah bagaimana? Ya saya mengikuti apa kata abah aja, apa kata Abdul Muthalib. Akhirnya dinikahkanlah. Kamis sore malam Jumat nikahkan. Makanya sunnahnya itu Pak, pernikahan itu di malam Jumat, hari Kamis tuh. Gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita mau hari ngambilnya hari Sabtu Minggu. Sah Pak Ustaz, aduh sah wae, aduh nikah yo, gitu ya. Cuman kalau tidak salah di KUA Pak, kalau dinikahkan pada waktu Sabtu Minggu, kalau nggak tanggal merah itu tidak langsung diberikan kartu nikah katanya. Alam di Jakarta ya, tidak langsung diberikan. Sebab apa? Katanya harus ngantri banyak. Kalau sahlen hari itu langsung diberikan. Nah makanya tuh ikutin hari Kamis sudah langsung dikasih, harus dapat kesunahan Pak. Nah inilah asal muasalnya terciptanya kalimat sunahan, gitulah. Itu di sini kali Pak, malam Jumat, sunahan naon, gitu ya, sunahan be. Nah inilah begitu sudah ditikahkan pengantin baru. Ini sedikit riwayat lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi pengantin baru lah, pengantin baru Abdullah dan Aminah ini baru 1 kamar, ada yang ngetok-ngetok pintu kalau kata kita, ada tamu. Begitu dilihatnya oleh Abdullah, siapa? Pendeta. Pada waktu itu pendeta sangat dihormati Pak. Kiainya Nasrani pada dihormati dan diikuti lagi. Akhirnya, apakah engkau yang bernama Abdullah, istrimu bernama Aminah, yang baru kawin tadi sore? Detil Pak. Kata Abdullah, iya saya. Kenapa Pak? Engkau dikirim diutus oleh, kalau kata kita pendeta besarnya ditunggu di gereja sekarang. Pengantin baru Pak, belum juga apa-apa lalu disuruh pergi. Ada undangan. Akhirnya memberi izin lah kepada Aminah, wahai Aminah, Abi ada yang ngundang. Kalau bahasa kita gitu ya, Abi ada yang ngundang gimana? Ya udah, sana dulu aja nggak apa-apa. Kalau kata bahasa kita ya. Nah akhirnya menyomporin lah undangan pendeta tersebut. Ini sudah ngobrol, wahai Abdullah, saya mau mendapat khilafah.
mendapat mimpi daripada mimpiku bahwa engkau harus ke negara Syam sekarang. Kata Abdullah, kan namanya juga manusia biasa Pak, karena kawin dintain dia ke Syam, coba gitu. Kita baru kawin misalkan, belum apa-apa sama istri, disuruh ke Kalimantan. Saya mau kan gitu ya. Kalau kawin kita ke Kalimantan, Pak. Tapi gimana kata Abdullah? Begitu taatnya kepada pendeta, yang pada waktu itu sangat dihormati pendeta, akhirnya nurut, Pak. Akhirnya nurut, baru juga berapa langkah, itu pendeta manggil lagi, Pak, seperti kayak waktu nikah tuh. Wahai Abdullah, sini. Saya baru mendapat ilapat lagi nih. Katanya kamu jangan kemana-mana. Nggak jadi nih ke Kalimantan nih. Nggak jadi ke Syam. Katanya engkau harus malam pertama sama istrimu, sebab Allah Subhanahu wa taala di malam ini akan menurunkan nur daripada dirimu kepada rahimnya Siti Aminah istrimu, akan memindahkan nurnya, akan diciptakannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah betapa luar biasanya Nabi kita. Pendeta Abdullah, Aminah, bahkan Nabi Allah Isa pun sudah tahu kedatangan Nabi Allah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah patut kita kagumkan. Jangankan orang-orang terdahulu, kita sebagai umatnya pun harus. Bahkan di dalam doa, kalau kita tidak membaca sholawat terlebih dahulu kepada baginda Rasul, itu doa kita nyangsang, ngelap, tidak akan sampai ke atas langit. Harus kita buka dengan sholawat, harus kita tutup dengan sholawat, gitu ya. Sholawatnya yang mana aja, banyak sholawat, gitu ya. Nah, inilah. Jadi pertanyaan malaikat kepadanya Allah, kepada malaikat yang tidak bisa menjawab, dijawabnya oleh baginda Rasul. Yang pertama kemarin yaitu munjiat. Munjiat itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama fakhasyatullahi ta'ala fis-sirri wal 'alaniyah. Yang namanya munjiat kata baginda Rasul itu yang keselamatan. Barang siapa yang ingin selamat, laksanakanlah ini. Mana? Fakhasyatullahi ta'ala fis-sirri wal 'alaniyah, yaitu yang pertama mempunyai rasa takut terhadap Allah di tempat yang sempit maupun di dalam keramaian. Nah, inilah golongan-golongan yang akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jikalau kita ingin selamat, takutlah kepada Allah di tempat yang sepi maupun sedang keramaian. Terus yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Nomor kedua yaitu pertengahan fil faqri wal ghina, di dalam kefakiran dan kekayaan. Jadi diajarkan di sini oleh Nabi bahwa kita masalah duniawiyah at-tawassutu fil ma'isyah, ngambil pertengahan aja, Pak. Jangan terlalu ambisius, jangan terlalu malas. Nah, ini gitu ya. Jadi Nabi juga mengajarkan tentang ma'isyah supaya kita tidak terlalu jauh daripada relnya kita. Itu kita mengambil tawassut, pertengahan, gitu ya. Mana ini maksudnya? Maksudnya kita mengambil hal-hal berhubungan dengan dunia, jangan terlalu berlebihan. Wah, saya mau punya 4 bulan ini misalkan. Akhirnya gimana Pak yang terjadi? 24 jam Pak, gawe terus. Nah, enggak, asalnya maghrib enggak, isanya subuh enggak. Ujung-ujungnya alpak kebering enggak, awak kering gitu ya. Kenapa? Dia mempunyai himmah, cita-cita yang duniawiyah yang tidak terarah. Hanya di sini diajarkan oleh Nabi ngambil pertengahan. Fakri juga jangan lagi, susah juga jangan. Sebab apa? Kita hidup di alam dunia memang tidak munafik, gitu ya. Kita membutuhkan dunia, apa? Perlu makan, perlu minum dan lain sebagainya. Jadi ma'isyah kita cari. Kalau kata Abdul Somad seperti ini, saya tidak mau sesudah kita bubar dari sini berbondong-bondong orang waktu di musola, di masjid ramai-ramai tawasul, gitu ya. Tadarruk 24 jam di masjid. Bagaimana ditanya, Pak, enggak kerja Pak, akhirat gitu ya. Gitu, hari makan itu. Nah, jadi di sini ngambil pertengahan.
terlalu tinggi tidak, terlalu rendah pun jangan. Gitu ya. Jadi diajarkan oleh Nabi suruh pertengahan, wa tawassut fil maisha bi allam yujawiza fihal had wa radiya bidzalik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia bisa melakukan perintah-perintah Allah dan bisa membatasi membatasi koridor-koridor yang memang ditetapkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan kita mempunyai rem, mempunyai batas, baik kalau kita sudah mempunyai rem, itu pekerjaan kita sebanyak apapun, sesibuk apapun, kita akan berhenti, Pak. Sebab apa? Kita mengambil yang tawassul. Jangan terlalu jangan terlalu keras lah, jangan terlalu serius, jangan terlalu di bawah ini dunia, gitu. Sebab apa? Dunia ini nggak akan bawa mati, Pak. Yang ikut ke kuburan itu tidak banyak. Yang pertama kain kapas, gitu ya, dan awak dan diri kita, dan amalan-amalan kita itu yang akan kita bawa. Mobil kita yang kita kumpulkan bertahun-tahun nggak ikut. Motor kita yang kita idam-idamkan dari tahun berapa sayang dijual juga katanya. Nggak ikut, Pak. Mahi di jero kuburan ini bukan ini. Jangankan motor, Pak. Jikalau ada yang tertinggal barang yang menguburkan, kalau nggak yang dikuburkan itu diambil lagi, Pak. Gitu ya. Nah, istri yang kita idam-idamkan, bahan pakai pelet segala pada tekan orangnya. Ya Allah. Atau mau Pak, mau kawin daripada ya. Ya Allah. Nah, istri yang kita idam, anak yang kita sayangi pada waktu di dunia, Pak, ninggalin kita kesemuanya, nggak ada yang mau ikut. Itu pun istri kita itu nangis juga pada waktu itu, Pak. Gitu ya. Nangis, ada yang nangis, saya sering menyaksikan nangis, akhirnya satu kiai ini ada keras nih. Gitu ya. Kenapa Neng nangis aja? Pak, ya Allah, nyaah gitu ya. Sayang banget sih sama suamiku, bisa meninggal nih, nggak sakit nggak apa. Nangisnya kerja luar biasa. Ya sampai-sampai yang baca Yasin juga kalau nggak kedengar, Pak. Akhirnya si Ustaz kesal, Pak. Yaudah ikut kalau ikut si Ustaz kesal. Kayaknya itu nangisnya berhenti, Pak. Berhenti itu si istri, Pak. Nah, jadi tangisan kalau bahasa sekarang itu tangisan munafik ya, Pak ya. Udah 7 orang kalau udah di rumah aja culak cilak lebay, makanya kasar ya. Itu banyak. Ya Allah ya. Nah inilah. Jadi kita disuruh apa? Disuruh membatasi tentang kehidupan manusia. Sesibuk apapun kita, ketika datang perintah Allah, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, stop pekerjaan kita, batalkan laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mana lagi yang ketiga, yaitu wal adlu fir ridha wal ghadab. Yang ketiga, adil di dalam mengambil rasa ridho terhadap Allah dan rasa bendu, rasa kecewa, rasa benci terhadap apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bi ayyadallaha wa yardiya ridahu. Jadi di sini yang dimaksud adil di dalam keriduan dan di dalam kebencian, yaitu kita membenci karena Allah dan ridho karena Allah juga. Membenci karena Allah di sini apa? Jadi kata Nabi itu man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Nah inilah benci karena Allah. Jikalau kita membenci kemaksiatan, itu benci karena Allah. Itu benci karena Allah. Ada kemungkaran di sekitar kita nih, kita nggak sanggup ngebubarinnya. Kira-kira nih kalau saya bubarin nih, saya juga tabok sama preman-preman. Nah cukup kita tidak ridho akan kelakuan kemaksiatan tersebut. Nah itulah bendu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak seperti ini, misalkan ada orang yang meninggalkan sholatnya sengaja-ngaja, Pak, nggak pernah sholat, diomongin, kalau kira-kira kita omongin nama kita, gitu ya, ini makin ngelawan, Pak, sama kita. Nah ini
inilah cukup kita tidak ridho. Kita benci dia karena Allah. Dan setelah itu doakan supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Taufik dan hidayah hanya milik Allah. Taufik dan hidayah hanya milik Allah. Kita tidak pernah tahu ke depannya. Jadi apa yang dimaksud ini? Kita jangan memponis seseorang. Hei, lu hidup lu nggak pernah sholat, neraka lo, gitu ya. Bagus pembagi-bagi suka jadi akhirnya kajian kemana ya, gitu ya. Nah kita tidak pernah tahu. Doakan supaya dia diberikan taufik dan hidayah, gitu ya. Nah inilah taufik dan hidayah ini sir di dalam hati. Kalau misalkan taufik itu hanya baru muncul rasa kagum. Wah hebat amat ya sama Mamang Anu, tiap malam Selasa kumpulan Jumat, kumpulan tiap malam Selasa rajin. Saya mau pengen amat ya, tapi dia hanya sebatas pengen di hatinya, belum berangkat ke majelis, belum berangkat ke mushola, itu hanya taufik. Nah kalau sudah hidayah, dia sudah diberikan taufik terlebih dahulu. Hidayah apa? Anggota badannya bergerak, gitu ya. Baik ada yang ngajak maupun dia dengan dirinya sendiri ngajak. Diayunkan tangannya, dilangkahkan kakinya. Nah inilah orang yang sempurna diberikan taufik dan hidayah. Makanya kita harus berdoa, rajin-rajin berdoa. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa taufiqa wal afwa wal ghina. Nah itulah doanya supaya kita terus diberikan taufik dan hidayah. Nah inilah yang nomor ketiga, yaitu kita ridho akan ridho terhadap ketepatan Allah dan bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ridho di sini yaitu diajarkan oleh baginda Rasul, kita ketika diberikan rizki oleh Allah, hari ini misalkan kita diberikan rizki oleh Allah 150.000, nah itu alhamdulillah syukuri Pak, gitu ya. Jadi intinya ridho itu syukur di dalam hati kita, gitu ya. Nah jadi kembali tuh menimbulkan rasa syukur itu bagaimana kita mengambil hikmah, mengambil pandangan terhadap orang lain. Jikalau kita melihat pandangan orang lain yang ke bawah tentang urusan dunia, insya Allah syukur itu akan terlihat. Tapi kita ketika melihat yang ekonominya lebih tinggi di badan kita, itu syukur mau ada batasannya, gitu ya. Tadi tuh kita pendapatan sehari 100.000, lihat orang lain udah 500.000, ya ayo sekian penangannya. Iya, Allah mahal nurun kainnya sedikit lah. Jadi suudon kepada Allah. Allah benci karya mana nih? Masanya diberi sehari 100.000 aja. Orang lain udah 500.000, padahal itu yang 500.000 nggak suka sholat, nggak suka ngaji. Ini anak tiap hari nih, ini anak tiap hari berjamaah nih. Ini anak tiap minggu ngaji, ini kok 100.000 aja sih. Nah itu belum dibilang ridho. Awas, belum dibilang ridho. Ridho itu ketika kita plong, hati kita tidak ada masalah. Nah inilah sumber permasalahannya terletaknya di dalam kesyukuran. Jikalau orang sudah berpandai-pandai bersyukur, insya Allah akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah Pak, di dalam kitab Kasih Batu saja ada, barang siapa orang yang tidak ridho, malam yarudho biqodoi walam yashkur ala ni'ami falyattakhid rabban siwa'i na'udzubillah. Barang siapa yang tidak ridho atas ketetapanku dan tidak syukur atas nikmatku, maka apa kata Allah? Maka carilah pangeran di dunia ini selain aku. Kata Allah gitu. Tidak, orang yang tidak mensyukuri nikmatnya, orang yang tidak ridho akan ketetapan Allah, disuruh nyari pangeran sendiri Pak di alam dunia ini Pak. Ya Allah, kita disuruh nyari Tuhan sendiri. Nyari ke Spanyol itu sama, ciptaan Allah juga di Spanyol. Nyari ke Inggris itu sama, gitu ya. Nah jadi di sini, jadi kita harus menerima qada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah jauh daripada itu, jadi kita ketika diberikan musibah sekalipun, ini ridha Allah berlaku. Jikalau kita diberikan kepahitan oleh Allah, contoh anggota keluarga kita
Misalkan ada musibah di dalam keluarga kita, patut kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala pun milik Allah, gitu ya. Saya nangis Pak Ustaz, manusiawi, asal jangan kalau bahasa kitabnya itu lusuh. Kalau kata bahasa kitabnya ini, mencangkangnya diri sendiri Pak. Ya Allah, ini amat ya Allah, Allah membenci kali sama saya ya Allah, gitu. Sampai dia nyakarin diri sendiri, nyopet-nyopet baju, itu haram Pak, nggak boleh. Kalau hanya sebatas sedih itu wajar, manusiawi. Ada misalkan orang yang ditinggalkan istrinya, sedih, wajar. Ada orang yang ditinggalkan oleh anaknya, sedih, wajar. Asal jangan terlalu berlebihan, mewek tengah jalan gitu ya, lupa ya Allah ya amat batu lah, gitu ya. Nah jadi kita harus ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita ingin diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah inilah munjiat yang terakhir, yang nomor ketiga. Terus di sini wa amma muhlikat. Nah yang kedua yaitu muhlikat. Apa yang disebut dengan muhlikat? Yaitu muhlikat di sini kata Nabi, muhlikat yaitu kerusakan. Nah, muhlikat, golongan orang yang melakukan muhlikat ini akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana diantaranya? Yang pertama yaitu fasyuhun syadid, yaitu iku kaping awalnya korekan banget, pelitnya luar biasa. Kalau bahasa gitu Pak, korek kayak jangan apa? Ya Allah. Nah, kalau orang yang sudah di dalam hidupnya korek, pelitnya luar biasa, itu akan terjadi kerusakan di dalam hidup. Di dunianya tidak, yakin di akhiratnya dapat kerusakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dijelaskan di sini? Ayat bukhlun syadid, tegese yaitu korek yang sangat luar biasa Pak. Masya Allah, sombong, pelitnya. Pelit di sini bagaimana? Baik dalam hal fala yu'addi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Baik pelit terhadap hak Allah maupun pelit terhadap hak manusia. Pelit terhadap Allah akan dapat kerusakan. Mana diantaranya? Pelit waktu. Disuruh oleh Allah itu 24 jam itu jangan kerja semua. Ada bagian-bagiannya kata Allah. Ini dohor nih hak Allah, istirahat dulu, sholat dohor. Asar jam 3 hak Allah, laksanakan dulu. Nanti maghrib hak Allah juga. Nah jadi dengan kata lain, orang yang tidak melakukan hak Allah pasti akan menimbulkan kerusakan di dalam dirinya. Naudzubillah min dzalik. Mana lagi wahakil khalqi, dan hak kepada manusia. Nah, saya pernah mengajarkan bahwa ketika kita mempunyai harta benda, rupiah contohnya, kita mempunyai nilai rupiah 1 juta rupiah, itu bukan milik kita semua Pak. Hakul khalqi, ada hak manusia yang lain. Berapa? 2,5%. Nah, bahasa kuliahnya 2,5%. Berapa kitanya? 25.000. Itu bukan hak kita Pak, hak orang lain. Kasih ke fakir miskin, ke yatim piatu, ke baitul mal, ke mushola, ke masjid, gitu ya. Kasih, itu bukan hak kita. Kalau kita makan semua, ini muhlikat akan tiba di dalam diri kita Pak. Muhlikat, kerusakan. Mana contohnya? Ini orang punya kambing banyak, ribuan kambing, tapi ini yang punyanya nggak bisa makan kambing. Apa katanya? Darah tinggi. Terus makannya apa? Kentang aja, gitu ya. Singkong, ya sebagainya, mending urang, gitu ya. Kambing, waduh, rengsek, gitu ya. Singkong atau kayak, gitu ya. Nah, inilah orang-orang yang diberikan muhlikat oleh Allah. Mana? Bukhlun syadidun, orang yang pelit yang sangat luar biasa pelitnya. Nah, mana lagi? Bahkan di dalam sholawatnya pun Pak, Nabi pernah menjelaskan bahwa orang yang tuli,
itu bukan orang yang tidak memberikan uangnya kepada orang lain, tapi orang yang orang yang pelit itu orang yang ketika dibacakan sholawat terdengar oleh orang tersebut tapi tidak membacakan sholawat kepada baginda Rasul. Jadi ketika disebutkan nama Muhammad tidak membaca sholawat, itu kata Nabi orang yang korek, orang yang pelit. Timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana saya mendengarkan ceramah nih kalau nggak khotib? Ini si khotib ini yang ceramah ini Muhammad terus. Bentar-bentar Muhammad, bentar-bentar Muhammad. Bagaimana? Kata fikih fal awwalu awala. Jikalau engkau malas nih hanya menggugurkan hanya menggugurkan saja, fal awwalu awala, yang pertama itu lebih utama. Adapun yang seterusnya mau ngejawab juga tidak jadi masalah, nggak ngejawab juga nggak jadi masalah. Nah inilah masalah ketika kita menghadapi dengan orang yang mengucapkan Nabi Muhammad itu tidak membaca sholawat, gitu ya, pura-pura tuli. Termasuk orang yang afsus salam, menebarkan salam. Nah, untuk huruf salam ini unik, Pak. Kita mengucapkan pertamanya itu sunnah, menjawabnya itu wajib. Mengucapkan kita nih Assalamualaikum. Nah, orang yang mengucapkan salam itu mendapat kesunahan. Tetapi ketika kita mendengar orang lain huruf salam kita tidak menjawab, itu kita dosa, Pak. Kenapa? Tidak menggugurkan kewajibannya. Wajib kita jawab. Kalau kita mendengar, kalau kita tidak mendengar, itu tidak dihukum wajib, gitu ya. Nah inilah harus kita bedakan mana yang sunnah dan mana yang wajib. Dan lagi idza huyitum bi tahiyyatin fahayu bi ahsana minha. Jawablah dengan bahasa yang bagus, kalau bahasa kita, Pak. Assalamualaikum. Kadang-kadang di kampung mah ada banyak mau uluk salam keislaman tapi nggak nenggal. Kum, nggak ada tahapnya kum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau mata nama idza huyitum fahayu bi ahsana minha. Apa namanya supaya kedengar, Pak? Atau kenapa? Merdok amat, atau nggak jadi masalah orang ngajarnya seperti itu. Daripada kom apa? Ada yang jawabnya juga gitu ya. Inilah bi ahsana minha. Tebarkan salam. Terus wahawan muttabaun. Nah, jadi di sini sangat panjang nih, Pak. Perhatian daripada syuhun syadid. Ay bukhlun yuti'uhul insan. Tegese koret kang anut ing bukhlun sapa manusia. Pelit terhadap orang lain. Nah, sampai dijelaskan oleh ulama, ini pelit di sini bukan hanya hak Allah, tapi pelit terhadap sesama manusia. Amma law kana al-bukhlu mawjudan fin nafsi ghairu muta'in. Wa hawan muttaba'un. Nomor kedua, orang yang akan menerima kerusakan di alam dunia dan di akhirat, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Asal muasal Allah menciptakan hawa nafsu itu adalah dengan akal, gitu ya. Itu dengan akal, hawa dan akal. Ini ciptaan Allah yang berbeda, Pak. Ketika hawa nafsu diciptakan, man anta kata Allah. Ana antum kata hawa nafsu. Saya kamu gitu. Tapi bagaimana kata akal? Kata akal, man anta, siapa kamu? Ana makhluk wa anta khaliq. Aku makhluk Gusti dan Gusti adalah pangeran. Itu kata akal. Nah inilah orang yang menuruti hawa nafsunya pasti tidak jauh akan diperintahkan dijerumuskan oleh godaan syaitan atas perintah iblis, akan dijerumuskan ke dalam jurang-jurang lembah kemaksiatan dan kemungkaran. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sebab apa? Tidak ada ceritanya itu hawa nafsu menjurukan ke dalam kebagusan, nggak ada.
Sugan misalkan kata hawa nafsu, ente punya 100.000 tuh 10.000 kasih ke musola tuh, nggak ada. Hawa nafsu mah kadang-kadang kita ada terombol nih lewat, kita di kantong ada 100.000. 100.000 itu pecahan semua, ada 50, 20, 10, goceng sama 2.000 baru gocek gitu ya. Ini kata akal, wah saya pernah dengar kiai ini kata kiai, lebih gede kita sumbangnya, lebih gede nanti ganjaran nanti di akhirat. Ini hawa ngomong, apain lu gede-gede ke musola banyak, nanti juga yang numpang musola, udah tuh yang 2.000 aja yang mepet gitu. Itu kata hawa nafsu Pak. Nah, jadi kadang-kadang kita mengikuti hawa nafsu yang itu Pak, yang mepet aja orang gitu ya. Bi ayata ba'a ma ya'muruhu bihi hawa. Jadi orang yang anut atas perintahan hawa nafsunya bihi hawahu. Jadi orang tersebut mengikuti hawa nafsunya, nah inilah orang yang akan diberikan kerusakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu itu atas perintah iblis, Pak. Gitu ya. Ini iblis ini Pak melalui koridor daripada hawa nafsu ditebarkan nih seluruhnya. Ketika datang waktu sholat, ini iblis dan setan dan anak-anak buahnya si Dayus membawa namanya yang dinamakan dengan Hawa, yaitu ya, kata di musola Allahu Akbar, yang lagi kerja nanggung banyak kerjaan. Waduh, udah dohor. Padahal dia mendengar dan dia tahu ganjaran wajibnya berjamaah tuh ganjarannya segede gimana. Dia bertanya Pak. Nah kalau bertanya gini, kalau kata sinetron yang kanan ini Islam, yang kiri ini yang merah kan ya. Nah itu dia tahu ganjaran berjamaah segedenya gimana gitu ya. Nah tapi hawa nafsu ini ngomong Pak ya. Ini si Dayus ini ngomong, lah udah lanjutin aja, dohor mah panjang, 1:30 juga masih dohor. Nah itu godaan hawa nafsu. Itu kerjaan tuh selesaiin dulu, baru ujung-ujungnya kerjaan masih banyak, 2:30 belum kelar, dia sholat juga, dohor juga ketinggalan karena begitu. Nah inilah jadi sumber permasalahan di sini, jangan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita ke lembah kerusakan. Nomor ketiga yaitu muhlikat di sini, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Nomor ketiga yaitu ngitung hebat manusia terhadap dirinya sendiri. Nah inilah kadang-kadang kita Pak, ada orang yang hebat dalam segi dalam segi keahliannya di alam di sini dihebat, dipuji oleh kita Pak. Ada orang lain muji keahlian kita tinggi, iyalah saya bisa seperti ini gara-gara ini oleh saya sendiri Bu, tidak melibatkan Allah. Nah inilah yang akan dihitung kerusakan oleh Allah Subhanahu. Bahkan naudzubillah orang yang mempunyai ilmu Pak, ya ada yang dipujikan itu Pak, manusia itu ketika mendengar pujian itu langsung manis banyak, langsung pengen tinggi aja. Ada orang yang baru jadi imam, suaranya bagus, dipuji, suara lu bagus toh. Iyalah, dulu kan saya belajar Qaul di Muammar Jetpam misalnya di Muammar Jetpam 8 tahun Pak, kayak gini Pak, 8 tahun Pak saya di Muammar, bagus saya suaranya bisa kayak gini nih, sombong Pak. Nah ilmu jangan dibawa sombong, harta jangan dibawa sombong, begitupun umur dan lain sebagainya jangan dibawa sombong. Ketika kita membawa sombong itu semua, itulah yang akan menjerumuskan kita ke lembah kerusakan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dapat bisa menjauhinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah, diberikan turunan yang soleh terus soleh. Bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.